saya harapkan untuk kita semua dan terutama untuk para keluarga ataupun orang tua tentunya terkait masalah overthinking terhadap anak ini memang satu yang diharapkan adalah eh, orang tua merupakan support system bagi anak kita. Bagaimanapun juga mereka adalah amanah, mereka adalah eh, kopi kita, artinya apa? Apa yang kita buat mereka akan melakukan. Kebaikan yang kita buat harapannya adalah kebaikan yang mereka lakukan juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu Dr. Muhammad Hasbi, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa. Gimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar dokter sehat? Alhamdulillah baik juga dokter. Jadi dokternya terima kasih banyak ya sudah mampir ke podcast Seksi Ansietas. Dan kita bakal membahas kalau kemarin-kemarin itu udah overthinking secara umum ya. Ini kali ini saya ngundang dokter Hasbi ini mau ngomong masalah anak Anda overthinking, kenali tanda dan gejalanya. Jadi dokter kita langsung bahas overthinking pada anak nih dokter. Jadi istilah yang lagi viral, yang sedang lagi banyak bergema nih dokter, katanya generasi strawberry nih dokter. Generasi strawberry itu kan manis, asem, kinyis-kinyis, lucu gitu. Tapi katanya gampang hancur nih dokter. Jadi kira-kira kenapa ya anak remaja, anak muda zaman sekarang tuh lebih gampang menjadi overthinking dokter? Pengertian ataupun istilahnya ya generasi memang sangat kreatif ya. Penuh ide-ide cemerlang gitu ya, ide-ide yang baik lah gitu kita katakannya. Tapi di satu sisi ada yang namanya rentan terhadap tekanan, Iya, benar. mudah hancur gitu ya, seperti strawberry itu sendiri. Iya benar-benar. Ketika ada masalah ataupun ya problem ataupun itu yang dia hadapinya mungkin sulit untuk dia hadapi dan dia selesaikan seperti itu. Jadi itu dan seringnya pada anak-anak gitu Iya, dokternya. itu. Jadi gejala overthinking pada anak ini apa nih dokter? Oke. Kalau kita katakan gejala overthinking pada anak ini ya mulai dari segi itu ya. Jadi overthinking ya dia beda ya, overthinking sama pemikir tuh beda. Iya. Ya, Karena kan anak-anak kan banyak juga nih anaknya di pemikir nih gitu. Ternyata mereka overthinking gitu ya. Ya, Memang kalau dikaitkan ya sama-sama mikir gitu. Iya, Cuma benar. tujuannya beda ya. Kalau pemikir itu dia berpikir bergerak gitu ya. Oke. Gitu loh. Tapi kalau overthinking itu dia memang berpikir tapi di situ-situ aja gitu dan berlebihan jadinya. Nah, jadi kalau gejalanya itu dia berpikir secara berlebihan, kemudian mungkin dia punya masalah dipikirkannya hal-hal yang kecil dia besar-besarkan gitu. Tanpa solusi yang dia harus selesaikan juga dia nggak tahu. Anak mungkin jadi nampak lebih kebingungan dokter ya. Betul, iya. Apalagi saat mengalami tekanan, Iya. masalah gitu Iya, dokter ya. betul. Nah kalau overthinking ini sendiri beda ya sama pemikir tadi dokter bilang bisa mempengaruhi prestasi anak atau pendidikan anak gitu dokter? Iya, betul. Sangat-sangat bisa mempengaruhi. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa dampaknya itu ialah salah satunya sulit berkonsentrasi, ya kan? Kemudian bisa juga tidurnya juga terganggu. Jadi sehingga kualitasnya pun jadi terganggu juga. Jadi sinkron dengan aktivitas dia di sekolah. Bagaimana dia bisa mengikuti kegiatan di sekolah? Kayak tadi konsentrasi aja terganggu. Terus kemudian rasa ingin berbaur juga nggak bisa gitu kan. Jadi terganggu jadi. Sangat mempengaruhi ya Betul. berarti ya dokter ya. Betul. Apalagi kalau sampai mengganggu tidur tadi dokter ya. Iya. Anak-anak kan butuh tidur lebih lama Betul. dibandingkan orang dewasa Iya, betul. dokter ya. Betul. Jadi dokter peran orang tua sendiri itu gimana dokter untuk mencegah anak menjadi overthinking dokter? Kalau kita katakan peran orang tua ini sebenarnya support system yang baik itu adalah orang tua sebenarnya. Tapi ketika mungkin orang tua ini tahu anaknya ini mengalami overthinking, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Iya benar. Nah, jadi memang hal pertama itu kita harus tahu dulu anak kita itu seperti apa. Kemudian kita tanyakan, ya. Kemudian kita pahami apa masalah yang dihadapi, bersama-sama dipecahkan. Kemudian artinya begini,
lebih sifatnya kita tuh mengayomi. Jadi orang tua itu adalah sebagai media untuk media sharing untuk bagi anak gitu ya. Jadi dia tanpa ragu-ragu ketika dia lagi punya masalah dia langsung cerita ke orang tuanya. Ya dicari orang tuanya. Betul, betul. Nah itu memang orang tuanya juga gitu kan, kita nggak bisa berharap ya. Walaupun kita sampaikan, nak, kalau nanti punya masalah cerita ke orang tua. Tapi ketika si anak tuh punya rasa tidak malu ataupun takut, berarti orang tuanya juga harus punya membuka dirinya gitu kan. Jadi kita harus memberitahu kalau memang nanti ada masalah cerita, dan kalau memangnya nggak perlu kita sampaikan, kita yang membuka gitu loh jadinya. Jadi mungkin kuncinya kita sering bertanya, bisa jadi ya dokter ya. Betul. Nah itu tadi kan supaya anak tuh nggak takut, nggak segan sama kita. Ada nggak tipsnya dokter untuk membangun bonding, membangun ikatan antara orang tua dengan anak? Gitu? Kan permasalahan zaman sekarang tuh banyak sekali anak yang merasa tidak dekat dengan orang tua tidak peduli dengan dia. Nah itu gimana dokter? Nah ini tadi seperti kita ceritakan tadi, harus ada dua arah tadi ya. Jadi tidak hanya orang tua tuh berharap si anak harus bertanya, gitu. Tapi orang tua juga harus membuat bonding ataupun kelekatan ke anak tuh harus mereka bentuk gitu ya, dengan cara itu tadi kan bisa dengan bermain bersama-sama, kemudian ketika dia ada itu tadi masalah juga harus cerita, terus kalau bisa kasih tanggung jawab ke anak ini supaya dia merasa aku ini dibutuhkan gitu, dan aku tuh punya punya bakat atau punya potensi. Lalu kalau bisa selalu beri apresiasi, ya, sehingga si anak itu kan ya apa yang saya kerjakan, saya bukan merasa ngebuat dia lemah, tidak, tapi dia merasa tuh lebih dihargai. Betul. Jadi komunikasi dua arah. Betul. Itu yang pertama. Betul. Kemudian memang jangan anggap anak itu mungkin orang kecil aja, manusia yang belum tahu apa-apa gitu dokter. Karena memang dokter bilang tadi bahwa orang tua itu adalah support system utama gitu ya. Paling utama gitu dokter. Jadi kembali lagi nih mungkin kepada anak-anak yang lebih muda usianya nih dokter. Seberapa penting menumbuhkan nih rasa takut atau rasa awareness atau rasa sampai batasan mana nih kita wajib ajarkan? Oh ini berbahaya, ini itu gimana dok? Jadi kalau kita kata seperti awareness atau rasa takut itu kita lihat dari hal terkecil ya. Kadang ada anak-anak di bawah gitu dia nggak mau ikut, atau tuh sana main tuh, dia takut gitu ya. Gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua gimana seharusnya gitu? Atau nggak usah gitu. Ada acara di rumah dia nggak mau keluar rumah. Gitu. Nggak mau gabung gitu. Betul. Nah orang tua nggak boleh marah, tapi orang tua harus tunjukkan ke anak bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara berkomunikasi, gitu ya, cara bicara ke orang gitu kan. Jadi sehingga si anak tuh perlahan-lahan mengerti dan harus diikut sertakan. Nah, contoh tadi kita bilang si anak kita bawa ke luar rumah dia takut. Jadi gimana seharusnya? Kita harus kenalkan bagaimana cara mengenalkannya ke sosial. Kita ikutkan les contoh. Ikutkan les, dia kan berbaur dengan teman-temannya, kemudian dia bisa bicara, dan dia bangun juga perlahan-lahan secara karakter dirinya gitu, dan dia bisa bermain secara luas sama teman-teman sebayanya. Nah begitu. Jadi kita bantu untuk berbaur dengan masyarakat. Iya betul. Dan juga tadi tuh dokter ya, mencontohkan. Jadi kadang-kadang kita maksa itu salam itu sama tante, tapi ternyata kita orang tua dilihat sama anak dia nggak mau ngobrol sama. Iya gitu. Nggak bisa. Jadi harus kita, karena kita kan orang tua ini adalah role model buat anak, betul kan? Ya, apa yang kamu buat ya itu bakal di-copy gitu ke si anak. Gitu. Ya katanya kan anak adalah mesin fotokopi terbaik. Betul. Nah, makanya ya kalau kita buat yang terbaik untuk diri kita dilihat oleh anak, ya harapan kita pasti anak ini bakal mencontoh yang baik dari kita, kan begitu. Dan jangan lupa dampingi. Betul, harus didampingi. Setiap perkembangan anak. Betul. Ini dokter di luar konteks sedikit nih tentang sosial media, karena kan anak remaja zaman sekarang itu mungkin karena
perkembangan teknologi nih dokter. Iya, betul. Banyaknya media sosial, aduh nggak tahu sih, nggak tahu bilang kalau dihitung jari itu sekarang udah lebih nih dokter. Sebenarnya apakah bijak kalau kita itu membatasi anak untuk bermedia sosial? Sebenarnya kalau kita cerita membatasi itu memang harus ya sebenarnya. Kemudian karena kita ketahui bahwa si anak ini tugasnya kan yang pertama itu adalah belajar sebenarnya. Tapi karena seiring perjalanan dan perkembangan teknologi ini, metode pembelajaran juga bisa dicari di dalam media. Ya pokoknya dengan media sosial juga sekarang sudah berkembang pesat. Dan itu memang harus kita tetap mendampinginya. Nah, kenapa? Yang kita takutkan adalah mungkin ada beberapa media sosial yang terlalu vulgar, yang terlalu bebas itu membuat dia jadi terkontaminasi. Kemudian ya biasa mungkin antar teman mungkin ya biasa ada slack atau bagaimana ya perkataan yang kasar dan kotor mungkin jadi dia copy juga begitu. Memang harus diawasi. Iya. Penting intinya berarti kembali lagi ke mendampingi. Iya, betul. Karena kayaknya apa ya? Kan berita banyak sekali di media sosial itu bisa membuat anak menjadi overthinking juga ya. Betul. Karena banyak ya. Yang paling sering dapat tuh kriminal. Karena tampil terus di layar tanpa ada saringan. Nah, itu makanya seperti ya kita kembali seperti ke gadget itu memang ketika tidak begitu penting untuk dia, ya kita berikan jatah lah. Artinya kamu bisa pakai mungkin di hari weekend atau mungkin hari biasa hanya setengah jam atau 1 jam cukup gitu ya untuk yang refreshing dia gitu kan. Itu boleh, tapi itu tetap diawasi. Makanya semua itu kembali ke orang tua. Ini orang tua perlu ada me time khusus gitu ya dengan anak gitu. Harus karena ada ininya ya jadi sistemnya itu adalah 18-21 ya. 18-21 itu artinya pukul 6 sore sampai pukul 9 di malam. Di situ waktunya untuk kita semuanya melakukan berkumpul, bercerita, bersenda gurau gitu ya. Di situ mungkin bisa belajar, mungkin kalau muslim mungkin beribadah, bisa bersama mengaji segala macamnya, maksudnya hal-hal yang baik. Dan situ juga bisa nambah ya kelekatan juga tadi, bonding tadi, betul. Artinya kenapa di malam hari, mungkin kalau kita cerita mayoritas kan orang tua lebih banyak malam tuh sudah istirahat ya. Nah, dari situlah diharapkan untuk orang tua lebih lebih bisa untuk mendampingi anaknya gitu. Ya setelah pukul 9 kan anak tuh kita harapkan istirahat ya. Nah, ya setelah orang tua mau ngapain setelah pukul 9? Apakah dia mengerjakan yang belum dikerjakan? Kan begitu ya. Setelah seharian full day pagi sampai sore sibuk dengan masalah dunia yang lain. Ada rumus 18-21 nih dokter. Bisa diterapkan untuk semua keluarga. Mulai dari sekarang nih dokter ya, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Dan apa lagi satu lagi tadi ada 3M katanya dokter. Jadi bisa kita mulai dari keluarga sendiri. Iya betul. Ya. Oke, terima kasih banyak dokter sudah membuka wawasan tentang overthinking khususnya pada anak gitu ya. Dokter, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita hari ini ya dokter ya. Mudah-mudahan ini para ayah bunda, mama papa biar lebih aware nih, ternyata overthinking itu bisa aja dialami sama anak-anak nih dokter ya. Dok, nih jika ada nih yang mau bawa anaknya atau memang diri sendiri nih yang nonton mau jumpa sama dokter Hasbi, kemana nih dokter? Ya, saya praktek di Klinik Utama Pembinaan Medan, kemudian di Rumah Sakit Daerah Sultan Sulaiman, kemudian di Rumah Sakit Laudia Santa. Ada 3 tempat nih dokter ya. Jadi udah menyebar. Yang deket-deket nih silahkan datang buat janji untuk jumpa dengan dokter Hasbi. Oke, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Ingat, dari kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.